三大攻坚战取得关键进展，京津冀协同发展，长江经济带发展，粤港澳大湾区建设。For the past 7 months, 0 illegal aliens have been allowed into. Do you remember when Joe Biden said that he needed Congress to pass legislation to help close the border? As it turned out, When firing at air targets, multifunctional radar tracks up to 8 aerodynamic targets, all 6 ballistic. Halo Sobat, kabar harian. Kali ini Amerika Serikat menyetujui rencana penjualan senjata senilai 11 miliar dolar kepada Taiwan. Hal ini diumumkan pemerintah Taipei kemarin. Paket itu menjadi salah satu transaksi persenjataan terbesar yang pernah diterima pulau tersebut dan langsung memicu reaksi keras dari Tiongkok. Meski Washington selama ini menjadi sosok pemasok utama senjata bagi Taiwan, pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebelumnya sempat memunculkan keraguan terkait komitmennya dalam membela pulau demokrasi itu. Taiwan dalam satu dekade terakhir terus meningkatkan belanja pertahanannya seiring meningkatnya tekanan militer dari Beijing. Namun, pemerintahan Trump juga berulang kali mendorong Taipei untuk memperkuat kemampuan pertahanannya sendiri. Penjualan senjata yang diumumkan itu masih menunggu persetujuan Kongres Amerika Serikat, dan ini menjadi paket kedua sejak Trump kembali menjabat pada Januari, setelah Washington menyetujui penjualan suku cadang senilai 330 juta US dollar pada Desember. Paket terbaru itu jauh lebih besar dan mencakup sistem roket HIMARS, howitzer, rudal anti-tank, drone, serta bagian peralatan militer lain. Ini berjualan senjata kedua ke Taiwan yang diumumkan selama masa jabatan kedua pemerintahan Trump, sekali lagi menunjukkan komitmen teguh Amerika Serikat terhadap keamanan Taiwan, kata Kementerian Luar Negeri Taipei. Beijing segera bereaksi keras terhadap pengumuman tersebut. Pemerintahan Tiongkok mengecam langkah Washington dan memperingatkan akan mengambil tindakan balasan. Tiongkok mendesak Amerika Serikat untuk mematuhi prinsip satu Tiongkok dan segera menghentikan tindakan berbahaya mempersenjatai Taiwan, kata juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Gou Jiakun, dalam konferensi pers. Beijing akan mengambil langkah-langkah tegas dan kuat demi menjaga integritas wilayahnya. Tiongkok mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya berdasarkan prinsip satu Tiongkok dan secara terbuka tidak menutup kemungkinan penggunaan kekuatan untuk membawa pulau yang memerintah sendiri itu dalam kendalinya. Nilai potensial penjualan senjata baru ini hampir menyamai paket senilai 18 miliar dolar yang disetujui di bawah Presiden Amerika Serikat George W. Bush pada 2001. Meski jumlah tersebut kemungkinan dikurangi setelah negosiasi, selama 8 tahun masa jabatan Bush, Amerika Serikat akhirnya menjual senjata senilai 15,6 miliar ke Taiwan. Taiwan memang memiliki industri pertahanan domestik. Namun, dalam skenario konflik terbuka dengan Tiongkok, pulau tersebut dinilai akan berada pada posisi yang sangat lemah sehingga tetap bergantung pada dukungan persenjataan dari Amerika Serikat. Pemerintahan Presiden Taiwan, Lai Ching-te, telah berjanji meningkatkan anggaran pertahanan hingga lebih dari 3% dari produk domestik bruto pada tahun depan dan menargetkan 5% pada 2030. Ini sejalan dengan tekanan dari Amerika Serikat. Taipei juga berencana mengajukan dana khusus hingga 1 triliun untuk memperkuat sistem pertahanan udara serta meningkatkan kapasitas produksi dan penyimpanan amunisi. Namun, rencana tersebut masih memerlukan persetujuan parlemen yang saat ini dikuasai oposisi. Di sisi lain, Tiongkok terus mengerahkan pesawat militer dan kapal perang di sekitar Taiwan hampir setiap hari. Amerika Serikat menyetujui pengiriman senjata senilai 11 miliar ke Taiwan. Menurut pernyataan pemerintah Taipei dilansir AFP Jumat 26 Desember 2025. Paket ini disebut sebagai salah satu pengiriman senjata terbesar untuk Taiwan dan memicu reaksi keras dari China. Meski Amerika Serikat mendesak pemasok senjata terbesar bagi Taiwan,
Pernyataan Presiden Donald Trump sebelumnya menimbulkan keraguan tentang kesediaannya untuk membela pulau demokrasi tersebut. Selama dekade terakhir, Taiwan telah menambahkan anggaran pertahanan seiring meningkatnya tekanan militer dari China. Pemerintahan Trump mendorong Taipei untuk lebih mandiri dalam menjaga keamanan. Penjualan senjata ini masih memerlukan persetujuan Kongres Amerika Serikat. Jika disetujui, paket ini akan menjadi perjualan senjata kedua ke Taiwan setelah penjualan suku cadang senilai 330 juta pada awal Desember. Paket terbaru ini mencakup sistem roket HIMARS, howitzer, rudal anti-tank, drone, dan berbagai peralatan militer lainnya. China menanggapi pengumuman itu dengan keras. Juru bicara Kementerian Luar Negeri China, Guo Jiakun, menegaskan Amerika Serikat harus mematuhi prinsip satu China dan segera menghentikan langkah mempersenjatai Taiwan. Menurut Kementerian Pertahanan Taiwan, pengiriman senjata terbaru menunjukkan dukungan Amerika Serikat dalam membangun kemampuan pencegahan yang kuat dan cepat. Amerika Serikat mengonfirmasi penjualan sistem rudal pertahanan udara canggih senilai hampir 700 juta yang telah diuji coba di Ukraina kepada Taiwan. Penjualan ini merupakan paket senjata kedua untuk Taipei dalam sepekan terakhir. Tahun lalu, Amerika Serikat mengatakan Taiwan akan menerima 3 solusi pertahanan udara jarak menengah, National Advanced Surface to Air, sistem misil NASAM, membuat TRX sebagai bagian dari penjualan senilai 2 miliar US dollar. Sistem ini merupakan senjata baru bagi Taiwan dengan hanya Australia dan Indonesia yang saat ini mengoperasikannya di wilayah tersebut. Pada hari Jumat, Pentagon menyatakan bahwa perusahaan telah mendapatkan kontrak harga tetap untuk pengadaan unit NASAM dengan perkiraan penyelesaian pekerjaan pada Februari 2031. Digunakan di Ukraina untuk mempertahankan diri dari invasi Rusia. Sistem NASAM menawarkan peningkatan tajam dalam kemampuan pertahanan udara yang diekspos Amerika Serikat ke Taiwan seiring dengan melonjaknya permintaan. Amerika Serikat menyetujui penjualan jet tempur dan suku cadang pesawat lainnya ke Taiwan senilai 330 juta dolar pada Kamis. Dalam kesepakatan pertama sejak Donald Trump menjabat pada bulan Januari yang memicu rasa terima kasih dari Taipei dan kemarahan dari Beijing. Militer Taiwan memperkuat persenjataannya untuk menghadapi serangan dari Tiongkok dengan lebih baik, yang menganggap pulau itu sebagian dari wilayahnya sendiri melalui upaya-upaya seperti membangun kapal selamnya sendiri untuk mempertahankan jalur pasokan maritim yang vital. Amerika Serikat terikat oleh hukum untuk menyediakan sarana bagi Taiwan untuk mempertahankan diri, meskipun tidak memiliki hubungan diplomatik formal yang terus-menerus memicu kemarahan Beijing.